Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sol Sepatu Ajaib ya. Saya akan kali ini akan menjelaskan tentang cara atau hal-hal yang penting ketika menjahit sepatu Nike Tempo Legend ya. Nike Tempo Legend 8 ini ya. Ini Nike Tempo Legend 8. Outsournya seperti ini. Dan ini sudah dijahit, tapi mungkin saya akan bongkar nanti dan saya akan menjelaskan tentang tata cara membongkar dan tentang hal-hal yang kurang tepat saat kita menjahit sepatu bola ya. Oke, langsung saja simak di meja pengerjaan. Oke, ini sepatunya dan ini yang sudah dijahit ya. Keren sih, ini menjahitnya warnanya sesuai ya. Warnanya sesuai dengan warna outsole-nya ya. Ini sudah cakep ya, sudah cakep. Dan ini juga sudah keren ya karena sudah dikasih jalan benang ya. Ini sudah dikasih. Saya lihat sudah dikasih jalan benang, sudah mantap. Cuman ada satu yang menurut saya itu kurang ya. Kurang pas kalau menurut saya. Kurang pasnya adalah mari kita bongkar aja ya. Biar sambil membongkar saya sambil menjelaskan. Bentar saya bongkar dulu ya. Biar tahu. Nah, ya. Ini sudah dikasih jalan benang ya. Ini ada nih, ada bekas jalan benangnya. Betul sih harus dikasih jalan benang. Dan ini masih mengasih jalan benang pakai alat sayat nih ya. Kalau saya kan pakai solder ya. Kalau ini pakai alat sayat. Enggak apa-apa, bisa aja pakai alat sayat asalkan kedalamannya itu sesuai ya. Tidak terlalu dalam dan tidak terlalu dangkal ya. Asal kedalamannya sesuai, boleh-boleh saja kita memakai alat sayat yang bukan solder ya untuk sepatu bola. Tapi apa kesalahan dari sepatu ini yang menurut saya itu kurang pas, yaitu dia menjahit memakai benang kecil ya, tapi benangnya itu dirangkap menjadi dua seperti ini ya. Ini ya, ini pakai benang kecil tapi dia menjahitnya itu dua benang dijadikan satu ya. Menurut saya itu kurang kurang pas ya kalau untuk menjahit sepatu bola. Nggak tahu kalau menjahit sepatu-sepatu lainnya ya. Kalau menjahit sepatu bola kita memakai dua benang disatukan ya, itu kurang pas menurut saya. Penyebabnya apa kok bisa kurang pas? Nanti akan saya jelaskan. Ini sambil saya membongkar ya. Karena ini kalau tidak dibongkar saya repot nanti menambalnya ya. Oke, di belakang aja ya biar saya lebih mudah. Bagian sini saja lah ya. Biar saya lebih mudah menjelaskannya lagi. Nah, ini kan sudah dikasih jalan benang ya. Jalan benang ini cukup hanya untuk satu benang ya. Cukup hanya untuk berapa? Satu benang. Kalau kita pakai dua benang, yang terjadi adalah benangnya akan seperti ini ya. Benangnya akan tidak masuk ke jalan benang dan sama sekali benangnya di luar jalan benang, sama sekali tidak masuk. Jadi sia-sia kita membuat jalan benang kalau benang yang kita mau jahitkan itu tidak masuk. Kenapa kok tidak masuk? Karena ini merangkap dua. Rangkap dua itu tentunya yang satu masuk, yang satu enggak ya. Bang, itu kan kalau rangkap dua lebih kuat. Iya sih, lebih kuat, bener. Kalau apa tuh namanya? Kalau putus satu masih ada satu, tapi kan jelek banget ya hasilnya ya. Seperti ini menonjol-menonjol keluar itu kurang tepat ya. Tapi nggak apa-apa kalau mau kawan-kawan mencoba ya. Tapi kurang tepat. Lah, terus yang tepat gimana? Yang tepat adalah kita harus mengisi atau menjahit benangnya itu disesuaikan dengan jalan benang yang kita bikin. Kalau jalan benangnya ukurannya lebar, kita bisa pakai benang yang gede ya, yang gede ukurannya. Kalau
jalan benangnya biasa ya kita pakai benang yang masuk ke dalam jalan benang tersebut. Jangan walaupun kita sudah dikasih jalan benang terus kita kasih banyak benang, tiga benang atau 2 benang seperti ini ya tidak akan masuk dan jadinya sia-sia dong kita membuat jalan benang yang tentunya tidak akan terpakai. Makanya seperti ini nih ya, ini kan tidak masuk nih yang bagian luar nih. Ini benang yang bagian luar tidak pada masuk nih ya. Karena jalan benangnya sempit, tapi ini dirangkap menjadi 2. Dan saran saya adalah lebih baik kita memakai benang yang nomor 12 ataupun 15 sekalian. Jadi benang satu tapi gede ya, satu kesatuan ya, tapi gede nggak apa-apa kan nanti kita bisa pelintir menjadi kecil ya. Kita bisa pakai teknik pelintir untuk membuat jahitan menjadi kecil daripada kita harus menggunakan benang kecil seumpama benang nomor 9 dirangkap menjadi 2 atau benang 6 dirangkap menjadi 2 itu kurang bagus menurut saya. Nanti hasilnya kurang bagus. Kalau pengen bagus tetap harus pakai satu benang ya. Satu benang dan ukurannya yang sesuai. Kalau bisa minimal 12 dan 15 ya. Tinggal pilih tuh mau pakai yang nomor 12 atau 15 tergantung jalan benang yang kita bikin ya. Kalau jalan benang kita dalam banget, kita bisa pakai nomor 15. Tapi kalau jalan benang kita biasa, kita pakai yang nomor 12 ya. Bang, kalau pakai benang gujir gimana? Nggak apa-apa, silakan menjahit pakai benang gujir. Cuman kalau benang gujir itu warnanya nggak lengkap. Benang gujir itu paling ada 3 warna ya. 3 atau 4 lah pokoknya yang jelas. Itu warnanya putih. Putih. Krem itu juga jarang, yang banyak itu benang gujir itu warnanya kuning ya, kuning, terus hitam, dan terus biasanya krem. Jadi 3 warna itu. Jadi nggak bisa mengikuti warna outsole sepatu bola kalau kita pakai benang gujir. Kalau kita pakai benang nilon ada warna yang bisa mengikuti itu, mengikuti warna itunya, warna outsole-nya. Tapi ingat, jangan didobel seperti ini. Ini sudah ada jalan benangnya nih. Cuman nggak bisa rata ya jalan benangnya karena nggak pakai solder, jadi nggak rata. Oke, dan akan saya tunjukkan saja ya yang bagian satunya ya. Ini lama juga saya membongkarnya. Ini yang satunya sudah saya bongkar tadi malam ya. Nih, sudah bersih, sudah saya bongkar semua. Dan juga sudah saya solder ya. Ini selain saya bongkar, juga sudah saya solder nih. Jadi kedalamannya itu lebih dalam daripada yang disayat pakai alat penyayat ya. Kalau pakai solder itu bisa lebih dalam ya. Bisa kita memasukkan benang nomor ini nomor nilon nomor D2 D15 aja masuk nih ya. Tapi nanti saya akan memakai benang D12 aja biar lebih aman ya. Jadi saya akan memakai satu benang, satu kesatuan, tidak 2 benang terus saya dobelkan ya. Karena itu nanti akan kelihatan kurang bagus. Dan kalaupun jahitannya rusak, biasanya kan rusak di bagian depan. Ya sambung aja di bagian yang rusak. Ketika rusak di belakang, sambung aja di bagian yang rusak. Jadi tidak perlu keseluruhan kita ganti semua. Kalau kita rusak di depannya, langsung kita tambah di depannya aja dapat jahitan. Bang, itu sudah dijahit, kenapa kok bisa rusak? Ya bisa lah ya, bisa rusak karena sepatu ini dipakai buat nendang, buat lari, kena air, kena debu, kena apalah, kena rumput, kena apa, lama-lama juga benang akan rusak ya. Tidak mungkin kalau sudah disol itu awet bertahun-tahun awet. Itu kalau tidak dipakai ya. Kalau tidak dipakai aja lama-lama benangnya juga akan termakan usia. Apalagi kalau dipakai ya tentu akan rusak. Tapi itu akan membuat sepatu ini masa umurnya itu lebih panjang kalau dijahit ya. Makanya kalau benangnya rusak langsung dijahit lagi ya. Nggak mungkin benangnya awet selamanya awet terus gitu ya. Pasti ada setahun atau berapa bulan pasti akan terbentur-bentur, akan itu juga ya, akan rusak juga walaupun sudah kita kasih jalan benang. Tapi setidaknya kalau kita kasih jalan benang itu akan lebih awet daripada yang tidak dikasih jalan benang. Oke ya kan kawan, jadi tadi itu penjelasan dari saya mengenai menjahit sepatu Nike Tempo Legend 8 ini, dan nanti hasil jahitan akan saya share di short ya biar kawan-kawan tahu hasilnya nanti seperti apa setelah saya jahit.
Oke kawan-kawan, saya akhiri video ini. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua, khususnya tukang sol sepatu di seluruh Indonesia dan tentunya masyarakat umum di seluruh dunia. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.